Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Ustadz Amrul Atanuhan yang tentunya akan menemani adik-adikku, anak-anakku semuanya dalam pelajaran pendidikan Pancasila, tentunya untuk kelas 8. Baik, bagaimana kabar anak-anakku semuanya sebelumnya? Semoga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya jangan lupa makan, olahraga, dan belajar istirahat secukupnya agar semangat dalam belajar. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran atau memulai materi kita pada kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengenal lebih dekat tentang dasar negara kita, yakni Pancasila. Tentunya kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Sebelum kita masuk materi, terlebihnya kita melihat dulu tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yakni mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Tujuan kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tujuan ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Oke, itu tadi tujuan pembelajarannya. Baik anak-anakku, setelah tujuan pembelajaran, mari kita lihat indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Indikator ketercapaian pembelajaran kita, atau lebih disingkat atau lebih dikenal dengan IKTP. Yang pertama yakni Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keempat yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya mari kita lihat kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama, yakni Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya mari kita sama-sama mengulang 5 sila Pancasila. Pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anakku, selanjutnya pengertian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal ini bisa kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Tentunya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu sudah dicatat secara resmi, secara formal dalam Undang-Undang 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat. Baik anak-anakku, mari kita lihat kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang pertama yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah, yang harus kita pelajari, yang harus kita maknai terlebih dahulu adalah apa yang kita ketahui tentang pandangan hidup. Pandangan hidup atau way of life merupakan prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar mengenai tujuan seseorang untuk hidup. Dalam pandangan hidup,
ada suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur, sehingga pada akhirnya kita dapat mengartikan Pancasila sebagai pandangan hidup yang memiliki makna bahwa segala aktivitas dalam keseharian kita, bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu. Baik anak-anakku, kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia mengandung makna bahwa seluruh hukum atau peraturan mulai dari pasal, undang-undang, TAP MPR atau peraturan perundang-undangan lainnya dan seluruh peraturan pelaksana lainnya harus bersandar atau harus bersumber pada Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sebagai landasan hukumnya. Jadi itu. Dan anak-anakku, fungsi kedudukan Pancasila yang keempat yaitu sebagai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia menunjukkan bahwa di satu sisi rumusan kepribadian ini adalah masyarakat Indonesia sendiri. Di sisi lain kepribadian ini menjadi pedoman kehidupan bersama agar ditaati dan dikembangkan secara optimal. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Ustadz sampaikan terkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara kita. Ya, Ustadz harapkan materi yang disampaikan bisa dipahami dan dipelajari dimanapun Anda berada, tentunya dengan menggunakan baik handphone maupun komputer atau alat-alat media lainnya yang bisa membantu untuk belajar melalui dunia internet. Yang Ustadz harapkan dipelajari dengan baik dan penuh semangat. Oke, sekali lagi, salam semangat. Jangan lupa makan, istirahat yang banyak biar melewati hidup ini dengan penuh keceriaan dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.